Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprilia Putri. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Saya mahasiswa Stikes Awal Bros Batam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengalaman pembelajaran saya selama semester 2, pembelajaran Etika, Hukum, dan Kesehatan. Nah, baiklah, bagi yang menonton, semoga bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu etika. Nah, etika itu berasal dari Yunani kuno, yaitu etikos yang artinya timbul dari kebiasaan. Nah, etika itu sendiri ialah mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar ataupun penilaian normal. Nah, kalau misalnya kita mau menilai orang, pasti kita lihat etikanya, sifatnya kan. Nah, dari situlah kita tahu bagaimana kepribadian orang itu apakah baik, apakah tidak baiknya. Nah, kalau misalnya etika dia minus, pasti kita tahu kalau misalnya etika dia itu tidak patut untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya yang baik pasti kan bagus untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Etiket berasal dari kata Prancis yaitu etiquette, yang berarti adat sopan santun ataupun tata krama yang harus selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungannya itu selalu baik. Nah, kalau misalnya kita dalam berhubungan itu dalam pergaulan itu tidak boleh asal memilih, karena kalau misalnya kita memilih pergaulan yang salah, pasti kita akan menjadi orang yang tidak betul ataupun terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, kalau misalnya dalam memilih pergaulan tuh harus benar-benar kalian tuh pahami pergaulan mana yang bagus untuk kalian terapkan untuk diri kalian sendiri. Nah, kalau misalnya moral ini istilahnya itu manusia yang menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki oleh seseorang yang profesional di bagian bidang khususnya. Nah, etika profesi ini sendiri pun juga bakalan diterapkan oleh orang tersebut di kehidupan sehari-harinya, dan serta dia bakal mengembangkan tugasnya dengan menerapkan norma-norma etis umum di bidang khususnya. Nah, kalau bioetika sendiri ini dia penerapan etikanya itu dalam ilmu-ilmu biologis, obat, terus pemeliharaan, kesehatan, dan bidang-bidang yang terkait. Kalau misalnya kode etik profesi itu suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok ataupun masyarakat tertentu. Nah, kalau misalnya kode etik itu pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan dari kode etik itu agar profesionalisme kita sebagai yang memberikan jasa itu bisa sebaik-baiknya diberikan kepada yang menerima jasa atau nasabah kita. Nah, kalau misalnya fungsi dari kode etik profesi itu dia memberikan pedoman bagi setiap anggota profesinya tentang prinsip profesionalisme yang telah digariskan. Nah, terus ada juga sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir itu ada mencegah terjadinya campur tangan dari pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi itu sendiri. Tujuan kode etik profesi adalah yang pertama itu ada untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua itu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga ada untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesinya. Yang keempat untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima meningkatkan layanan di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir yang keenam itu dia mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Hukum kesehatan merupakan semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan
di perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban pada individu, kelompok ataupun masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dari satu pihak. Nah, di sini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Terus ada juga UU RI 44 Tahun 2009 tentang RS Kemenkes Indonesia Nomor 369 garis miring Menkes garis miring SK 2007 tentang standar profesi bidan. Malpraktik adalah kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, ataupun lainnya pada saat sedang melakukan profesinya terhadap klien. Nah, di sini pun juga ada unsur-unsur malpraktik. Di sini ada 3, yaitu ada kewajiban, terus ada pengkajian, dan yang terakhir ada sebab akibat. Nah, dari kewajibannya itu kita juga tahu kita tuh harus mempergunakan ilmu kita tuh sebaik mungkin atau sepintar mungkin. Nah, kalau misalnya pengkajian, nah kita tuh harus mengkaji kesehatan dari klien tersebut secara aktual. Lalu sebab akibatnya itu kita harus jelas apa yang menyebabkan klien tersebut sakit ataupun akibatnya resiko yang telah dia alami itu harus jelas. Aspek legal adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang, dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Oke, yang terakhir yang saya jelaskan di sini ada teori-teori yang mendasari dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik dalam pelayanan kebidanan. Di sini tuh ada 3 teori. Yang pertama ada teori rasional komprehensif, ada teori inkremental, dan yang terakhir ada teori pengamatan. Baiklah, sekian dari hasil video rangkuman pengalaman belajar saya selama semester 2 pembelajaran Etika Hukum dan Kesehatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.